Ya aku setengah mati, bangun pagi, tidur, buka tutup mata, isinya bisnis terus. Dia dari kerjaan perusahaan A, perusahaan B, baru 3 tahun, 5 tahun, di-hire di sini gaji 15 juta, ya ampun. Pasti gitu, overthinking duluan. Bisma Adi, kita mau nanya Bis, bangun bisnis ya, itu gimana caranya karena topik utamanya memang dari family business bisa jadi professional business tuh. Nah kalau dari Bisma sendiri, apa nih practical tipsnya buat kita semua di sini? Gimana bikin bisnis biar bisa jadi semakin profesional bisnis? Oke, tapi sebelumnya ini aku mau plot twist dikit. Karena walaupun topiknya adalah membangun bisnis keluarga menjadi profesional, tapi aku sendiri tuh dari awalnya belum membangun bisnis keluarga. Justru aku memilih untuk keluar dulu dari jalur bisnis keluarga, membuktikan diri sendiri apa yang aku pikirin itu betul bisa dikerjakan. Ketika membuahkan hasil, baru balik stronger to the family. Dan itu prosesnya 8 tahun sampai akhirnya bisa kembali ke rumah. Nah tapi dari situlah jadi perspektifnya bertambah banyak. Ternyata oh ini toh bedanya ketika bisnis family biasanya seperti apa versus ketika aku bangun bisnis secara profesional itu seperti apa. Kebetulan banget memang 3 juga yang mau di-sharing. Jadi yang pertama adalah lepaskan ego dulu. Kita sebagai founder biasanya punya romansa-romansa bahwa karena ini babyku, biasanya bilangnya gitu ya, anakku, bisnis pertama, bisnis kedua, orang tua tidak pernah punya bisnis, saudara gak ada yang punya bisnis, saya pebisnis pertama nih gitu. Romansanya ketinggian. Egonya adalah kalau mau ngambil keputusan, mesti kita nih, kita kan jagoannya. Kita kan pintar, kita yang buat semua dari awal. Nah romansa itu yang bahaya. Jadi pas kita dalam konteks mau bikin bisnis ada hire profesional, lepasin ego dulu. Butuh bertahun-tahun. Buat aku sendiri berarti 8 tahun lebih untuk belajar lepasin ego, bisnis itu harus di-hire orang luar. Itu yang pertama. Yang kedua, berhenti overthinking. Dalam konteks mau hire profesional, kita kan harus delegasi tugas. Biasanya nomor 1 sebagai founder overthinking. Ini orang jago gak sih? Sehebat gua gak ya ngurusin finance, ngurusin marketing? Emang dia tahu apa tentang bisnis ini? Aku setengah mati, bangun pagi, tidur, buka tutup mata, isinya bisnis terus. Dia dari kerjaan perusahaan A, perusahaan B, baru 3 tahun, 5 tahun, di-hire di sini gaji 15 juta, ya ampun. Pasti gitu, overthinking duluan. Overthinkingnya disetopin. Terimalah kenyataan, kalau dia bagus, maka victory-nya bukan kita yang ngeklaim, tapi milik mereka. Kalau dia jelek, terimalah, yaitu part of the business process soalnya. Jadi lepasin ego, stop overthinking. Nah, yang ketiga adalah jadilah navigator dengan bertanya. Karena berdasarkan pengalaman ketika aku hire orang-orang yang backgroundnya sudah 10 tahun di divisi tertentu. Divisi marketing sudah minimal 10 tahun. Operasional 12 tahun. Pas mereka datang, tugas kita nanya dulu sama mereka. Udah gak boleh lagi tuh kita ngerasa pintar marketing, pas mau bikin strategi langsung saya maunya A, B, C karena udah ngerti. Udah gak bisa. To the point, aku udah kalau keluar pun pasti bilang, Bis lu kan ownernya, boleh dong bikin keputusan ini, kita deal yuk. Betul, I'm the owner, but sorry, I have my head marketing. Kalau sekarang I decide without consult sama head marketingku, one day dia gak bakal listen to me lagi. Aku akan membuat si head marketing itu kehilangan respect dari timnya dia, karena owner selalu turun tangan terus. Anyway, 3 poin tadi itu akan membuat kita jadi bisa kayak Coach Yohanes bilang bisa jalan-jalan. Karena kalau buat aku, kenapa kita mau 3 itu dikerjain terus, aku sama my wife selalu bilang karena kita butuh sabbatical leave setiap tahun pasti ada. Itu boleh kemana aja terserah, mau dalam kota, mau keluar kota, dalam negeri, mau keluar negeri. Intinya kita mau mencapai sabbatical, makanya selalu berpegang sama 3 tadi. Siap, boleh tepuk tangan untuk Bisma Adi.